Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channelku. Saat ini aku berada di kota Solo, Jawa Tengah. Sebuah kota yang letaknya di tengah-tengahnya Pulau Jawa dan kaya akan seni serta kebudayaan. Kali ini aku akan melakukan perjalanan dari kota Solo ini menuju ke kota Bandung, Jawa Barat menggunakan moda transportasi bus. Walau pilihan bus dari Solo ke Bandung itu nggak sebanyak ke arah Jabodetabek, tapi izinkan aku untuk mengulas perjalanan di rute ini menggunakan bus legendaris dari Jawa Timur yang membuka rute sampai ke kota Kembang, Bandung. Boleh Eka, iki kanan itu seberangnya, tapi kan ADW kan kudu muter toh. Puter. Jadi kita lurus dulu, terus nanti belok kanan lagi. Tinggal nyebrang belok kanan. Ini daerah Sumber. Omai Pak Jokowi daerah kini berarti ya? Yang sebelah sana. Yang sebelah sana? Sana ke sana. Oh. Jadi ini tadi Bang Jo, lampu merah itu belok kiri. Oke, siap. Daerah Sumber. Oh, Lerono Tirtonadi ya? Iya, Tirtonadi. Ini jenenge apa ki? Iki Taman Balai Kambang. Wis gak anu ya, enggak berfungsi ya wisan ya? Ya isi fungsi, tapi kan iki ibaratnya burine sih. Oh, mburine. Pintune sih. Kok apa sing ning kono? Dari dulu aku enggak pernah dibuka. Pagar buri ku. Oh, pagar buri. Iya. Nah, ini Pulau Eka. Boleh ke sebelah mana? Depan ini nih. Loh, Harapan Jaya ndi? Hah, masuk sini? Dudu Lah, Sakbare Harapan Jaya. ki Harapan Jaya. Nah, Sakbare samping. Oh, Eka. Oke. Oh, di sini. Yoi. Oh, berarti dia nggak masuk dong ya? Masuk nggak ya? Bisa? Oh, Enggak lah. nggak ya? Pinggir sini kan. Oh. Kene ya. Oke, baik. Atas nama Andriawan, Mas. Busnya hari ini on time mas, udah ngetem di terminal. Udah parkir. Berarti nanti masuk ke dalam atau di luar aja? Langsung di luar aja. Di luar aja. Oh gitu. Oh gitu. Samping ke sini langsung. Oke, siap. Perlu cetak tiket kak? Kalau tiket nggak perlu, nanti tinggal scan QR-nya sama kondekturnya. Berarti tinggal nunggu di sini aja ini. Betul. Mau ngopi ngetes. Oke, siap. Kopi teh free. Ngopi. Ya wes. Boleh bikin kopi Mas. Ya wes. Yang nganter boleh juga lah. Boleh. Anggapnya aku sing ngomong anu Mas ya. Boleh. Lumayan loh. Ngopi. Sing nganter ya boleh. Ya sini jatah aku iki, Pak. Wis lolos. Fasilitas iki. Oke, siap. Fasilitas. Jika cepat lebih baik. Sini kowe ngantuk toh. Ngopi. Ini sambil si Jody bikin kopi, Mas aku tanya-tanya Mas ya. Ini tuh udah lama apa barusan Mas? Kita ini jalan 2 bulan ini Mas. Oh 2 bulan ini barusan. Oh, di terminal juga ada lounge. Terminal masih tetap ada lounge. Di sini? Lounge barat sama timur ada. Ini di pool Eka Solo yang di luar terminal. Jadi dari Eka sendiri menghadirkan fasilitas yang memang untuk khusus di luar terminal. Terus ini nanti mampir-mampir nggak kayak di Salatiga, terus di Mangkang, terus di Cirebon dan sebagainya gitu? Ya, kalau untuk titik penjemputan itu sesuai dengan penumpang Mas. Kalau di manifest penumpang ada penjemputan di Semarang, Pekalongan, Tegal itu exit tol. Kita penjemputan dulu. Tapi kalau tidak ada penumpang, biasanya langsung lurus. Kecuali masuk rumah makan Sari Rasa Weleri. Ini misalkan nih saya dari Bandung, Ya. terus mau turun di sini. Kalau untuk titik turun itu kan menyesuaikan jam operasional pool Mas. Oh iya. Jam operasional pool kita dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Oh, Jadi kalau gitu. bus posisi sampai sini di atas jam 9, otomatis kantor kita ada tutup. Jadi kalau datang sebelum jam 9, kita masih bisa. Oh, Tapi kalau gitu. untuk tujuan ke Surabaya, khususnya Solo Surabaya via tol direct, Iya. itu kan bus kadang melewati pool kita, tapi kita tidak boleh menyeberangkan penumpang. Oh, Jadi gitu. bus harus masuk ke terminal dulu, baru ke pool. Oh, berarti nggak Karena boleh. kalau untuk nyebrangin kan alasan keselamatan ya Mas, dari kantor Oke. pusat Eka sendiri tidak diperbolehkan untuk menyeberang. Jadi bus harus merapat
di depan pool pas untuk alasan keselamatannya. Iya, siap-siap. Matur nuwun ya Mas nggih. Monggo. Di luar benar-benar Solo ini kayaknya mataharinya ada 10 kayaknya. Panas banget. Terus masuk di sini ces gitu. Ada AC-nya dingin, terus colokan listrik banyak, dan juga di sini ada tempat untuk kayak semacam mini cafe gitu. Jadi misalkan kita mau ngopi, ngeteh, bebas selama menunggu. Ya kita akan nunggu mungkin sekitar 20 menitan di sini. Ini infonya busnya udah persiapan mau berangkat dari terminal. Jadi jarak antara terminal sama sini itu 5 menit teman-teman. Kalau di sana 12.45, di sini 12.50. Tapi sekarang udah 12, hampir jam 1, kayaknya masih ada sesuatu deh, kita nggak tahu. Sambil nunggu di sini, aku mau kasih tahu ke teman-teman bahwa bus yang akan kita naikin nanti itu merupakan bus jam pertama untuk rute Surabaya-Bandung. Dari terminal Purabaya Bungurasi sana. Mampir di Nganjuk, Madiun, Pospati nggak sih? Pospati juga, makanya sampai sini sekitar jam setengah 1. Tadi ketika pas pagi, aku di WA sama kantor sini. Di prepare 1 jam sebelum keberangkatan, harus sudah standby di sini. Karena kan ini lintas teman-teman. Takutnya kalau di lintas itu jamnya maju, atau depannya nggak ada bus bisa maju. Itu biar nggak terlalu lama nunggu di sini, dipersiapkan 1 jam sebelumnya. Terus Hamin 1 jam tadi juga dikonfirmasi lagi bahwa diusahakan jam 12.30 udah nyampe di sini. Jadi biar apa ya, sama-sama enak lah. Kita nunggunya juga enak kalau di dalam ber-AC, dan tadi juga ada wifi-nya juga. Ya wes, kita tinggal tunggu. Mungkin habis ini datang. Ini dia bus yang akan membawaku menuju ke Bandung. Bus EKA keberangkatan dari Surabaya. Bus ini menggunakan bodi Legacy SR3 XHD Prem garapan dari karoseri Laksana, dan sasisnya ini Hino RM280 yang udah air suspension. Lahir sekitar bulan Juni tahun 2023 atau sekitar 2 tahunan yang lalu. Unit ini bisa dibilang sejarah baru bagi PO EKA ya, yang akhirnya tampil dengan bodi tinggi atau start dengan SHD dan menggunakan kursi yang gede dari rimba kencana. Nah, untuk bus EKA ini yang rute Surabaya-Bandung via tol Trans Jawa rata-rata menggunakan unit seperti ini teman-teman. Nun sewu. Sewu, Pak. Udah rame. 13.02 ini bus sudah berangkat teman-teman. Keputusan tepat aku pesan online, karena kalau pesan online itu ada tandanya nih, sudah dipesan jangan ditempati. Di depan sana tadi juga sudah dipesan jangan ditempati. Ini penuh loh, memang langganannya EKA tuh banyak banget cuy. Ada yang naik nih teman-teman. Alhamdulillah penumpangnya banyak banget. Untuk pembelian tiket bus EKA, kalian bisa melalui beberapa cara. Bisa langsung naik lalu bayar dalam bus untuk pembelian secara langsung. Tapi kalau kalian mau pesan agar mendapatkan kepastian kursi, terutama di hari-hari ramai, kalian bisa menggunakan aplikasi EKA yang saat ini udah tersedia di Play Store. Atau langsung menuju ke website pemesanan tiket bus EKA di www.booking.ekapatas.com. Tentukan kota asal dan tujuan serta tanggal keberangkatan perjalanan kalian. Lalu muncul tuh beberapa pilihan jam perjalanan. Nah, di sini aku milih perjalanan di jam 12.50 karena kalau tak bandingin dengan yang lainnya, ini waktunya yang paling singkat teman-teman. Tarifnya 200.000 dan keterangannya pun lengkap banget, mulai dari jalur yang lewat tol serta tipe sasis, model bodi, dan keterangan dia menggunakan suspensi udara. Gak sampai di situ aja, kalau kalian klik akan muncul nama-nama dan foto kru yang akan bertugas pada perjalanan esok harinya. Wah, ini sih super informatif banget ya.
Pilih titik naik di Pulau Solo dan turunnya di Bandung itu ada 3, di Agen Cilenyi, Terminal Cicahem, serta di Terminal Lui Panjang. Isi data diri kalian dan pilih kursi yang tersedia sesuai dengan keinginan kalian. Kalau aku sih kalau nggak depan banget, ya belakang sendiri, depan toilet. Wah, itu bisa direbahin maksimal di sini. Cek ulang pesanan kalian dan ternyata ada poin-poinnya loh. Semakin kita sering menggunakan pemesanan online ini, nanti kita akan dapat potongan diskon yang lumayan. Lanjut ke pembayaran yang bisa menggunakan berbagai metode dan tiket bisa langsung kalian unduh. Di tiketnya itu pun udah tersedia nomor polisi bus yang akan kita naiki. Misal naiknya dari terminal gitu, nggak bingung nyariin teman-teman. Tiket ya? Iki mas. Amit. Oke, sip. Udah gitu tak? Udah gitu toh. Oh iya wes. Oke. Jangan Siap. ACC makan ya, langsung dipakai. Oh iya ACC. Oke. Siap. Suara mas yo. Matur nuwun. Kita dapat air mineral Club nih 600 ml. Ini khasnya Eka dari dulu. Kita tetap dapat air mineral Club ini. Kalau ke arah sana itu ke arah Jogja, Klaten. Sekarang kita ada di Tugu Kartosuro karena kita tujuannya ke arah Salatiga, Semarang sampai ke Cirebon, Bandung. Kita lurus. Ini ada bus Raja Wali, bus Solo Semarang. Kayaknya sekarang Solo Semarang ini bus udah kalah sama travel teman-teman ya. Jadi ya yang naik nggak seberapa sih sekarang. Mungkin pasarnya bus-bus yang seperti itu ya yang rute-rute pendek kayak Solo Boyolali, Solo Salatiga kayak gitu. Kita ketemu sama bus Singaraja Putra. Ini kayaknya rute Lampung Denpasar deh. Dan sekarang kita persiapan masuk di tol mana nih ya, Banyudono nih. Kita ambil yang sebelah kiri dulu sana itu kalau nggak salah ya, itu tol ke arah Jogja teman-teman. Itu ke sini dan tol Jogja sekarang infonya udah tersambung sampai di Prambanan. Ini bus posisinya udah berada di ruas tol Solo Semarang. Mungkin akan keluar di Salatiga untuk ambil penumpang lalu masuk tol lagi teman-teman. Sesuai dengan prediksiku, kursi paling belakang depan toilet ini enak banget, direbahin maksimal gini. Wah, bisa buat tiduran nih teman-teman. Apalagi kursinya pakai rimba kencana dan ini bodinya senyap dan juga nggak ada musiknya karena kan sekarang lagi ada apa ya gegeran masalah royalti itu loh. Jadi semua bus itu ya mau muter musik yo takut nanti disurati LMKN dimintain royalti ya kayak gitulah, tahu kapan akan berakhir. Tapi enak sih menurut teman-teman, bagi orang yang seneng konten kayak gini nggak dapat kena copyright dan juga misalkan kedengaran musik yang nggak sesuai dengan selera kita gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, di sini juga ada port USB. Terus ada CCTV. Jadi CCTV-nya itu on, jadi bisa dipantau selama kendaraan ini berlangsung. Mantap. Apa lagi ya? Di belakangnya ada toilet. Nanti kita akan bahas toiletnya, tapi aku ngantuk banget, mau tidur dulu teman-teman. Enak banget ini siang-siang, jam 1:30, AC-nya dingin, kursinya empuk. Enak sih, harapanku cuma satu, semoga yang sebelah ini kosong. Kita sekarang ada di gerbang tol Salatiga.
sekarang kita ada di terminal Tingkir, parkir barengan sama Sugeng Rahayu. Ini 1626 Mercy tujuan ke Kuningan. Ini Bandung, ini Kuningan. Perpisahnya nanti di Cirebon. Jam 14.08. Cuman berhenti 1 menit langsung berangkat kembali. Ngomong-ngomong aku udah lama gak naik Sugeng Rahayu yang atas ini ya. ATV terus sih. Next lo tak coba yang kayak gini. Untuk safari dia nggak lewat tol, dia lewat jalur biasa. Kita ambil kanan harusnya kita teman masuk tol lagi. Oh iya benar. Kita udah lepas dari gerbang tol Salatiga, masuk tol lagi, mungkin keluarnya di Lepas Semarang mungkin ya. Dengan total 36 seat, pakai kursi jumbo rim kencana gini, tanpa legress, ini longgar banget teman-teman. Kalau dikasih legress sih bisa, tapi jadinya sempit. Ini kayak gini enak nih, pas nih. Kaki masih bisa dimasukin ke bagian depan sana. Nah, sambil rebahan tidur. Wah kayaknya silau banget ya. Nah cocok, mantap. Ternyata kita juga berhenti di terminal Bawen, masuk jam 14.36. Ambil full seat dong. Ada yang turun, barangnya dibawain cuy. Setelah menurunkan penumpang, langsung berangkat lagi 14.38. Ada Handoyo sama Haryanto belakang. Haryanto dari mana ya? Kalau jam segini, oh kayaknya angkatan Wonogiri jam normal nih teman-teman. Biasanya Wonogiri jam normal itu sekitar jam 1, jam 2 dari Solo. Jam 16.36. Saat ini kita sudah berada di rumah makan Sari Rasa yang berada di daerah Kendal. Tadi bangun-bangun kok udah agak sepi. Ternyata busnya udah parkir ya teman-teman. Ini sesuai prediksi sih, 4:30 busnya ini masuk di sini. Dan untuk penumpang bus EK itu ada 2 pilihan. Jadi tiketnya bus EK itu bisa include kupon makan atau enggak. Nah tadi aku pengen sekalian makan, jadi tambah 18.000, kalau di Duta itu 20.000. Misalkan kita full trip dari Surabaya ke Bandung, itu akan 2 kali istirahat teman-teman. Misalkan pengen diambil tiketnya semua ya tinggal bilang ke krunya, nanti akan dikasih kupon makan nambah dari harga tiket dasarnya. Berarti 18 ditambah
sekitar 38.000. Jadi totalnya dari Solo ke Bandung dengan tiketnya ini sekali servis makan itu kurang lebih sekitar 218.000 rupiah. Salah satu keunggulan dari Hino RM, mesinnya itu halus banget untuk ukuran mesin diesel dengan ininya sekitar 7.000-an cc, 280 horsepower. Dia ini halus banget teman-teman. Dan juga dia udah standar emisi Euro 4 tanpa harus menambahkan cairan aditif. Itu makanya kenapa kok RM itu paling laku untuk sasis big bus di Indonesia untuk saat ini. Halus banget. Dan dia juga udah built-in air suspension wide, jadi bisa dibuat bodi SHD dan juga bagasinya pelong seperti itu. Minusnya apa? Untuk batch pertama dia agak limbung, tapi untuk batch setelahnya udah ada perbaikan dari pihak Hino sendiri. Ini kap mesinnya dibuka, selain biar sirkulasi udaranya lancar juga buat ngisi air toilet teman-teman. Kita coba tukarkan ya. Kupon makan senilai 18.000 ini dapat servis makan kayak gimana? Mungkin di dalam sana teman-teman. Kalau misalkan pengen ngopi-ngopi atau pop mie, di situ tersedia. Suasana rumah makan sepi ya karena emang bukan waktu-waktu rame ya. Ramenya di sini tuh setelah maghrib. Komen Mbak. Silakan. Ya. Ya. Ini sayurnya 2 macam, ayamnya 1 aja Mas ya? Iya. Oke. Tak lihat-lihat yang servis makan itu cuma 2 orang, bapak-bapak yang baju biru sama aku teman-teman. Lainnya cuma nunggu di luar aja. Iya sih namanya tadi itu kalau Eka itu bukan servis makan ya, istirahat. Kalau misalkan mau sekalian sama kupon makan, nanti juga akan ditambahkan biayanya seperti yang aku sebutkan tadi. Kita ditempatkan di ruangan yang private, ber-AC, tempat servis makannya Garuda Mas juga kalau nggak salah ya. Ya kayak gini, habis ini sih, ini kan jam 5, habis ini bus-bus Garuda Mas yang dari arah Purwodadi akan masuk sini, Kerang sini semua. Tapi nggak tahu ya, Garuda Mas itu masih di sini atau servis makannya di Brawijaya. Tapi aku kemarin denger sih dia yang kelas atas itu servis makannya langsung di Brawijaya sana teman-teman, kanan kiri. Itu jauh banget. Untuk menu makannya ini teman-teman, sayurnya dua macam, ada kerupuk, ada ayam yang diambilin, tapi karena ini penumpang cuma 2 jadi ayamnya didobel nih sama masnya ini. Nasinya ambil sendiri, lalu minumnya itu ada 2 pilihan, mau teh, es teh, mau atau teh anget teman-teman. Nah aku pilih yang anget aja. Oke, selamat makan. Kita udah selesai servis makan, busnya ternyata dimajuin di dekatnya pintu keluar di samping rumah makan. Dan kita lihat PO yang masuk di sini ada apa aja? Ada Ezri, Nusantara, Cahaya, Eka pastinya, lalu ada Medali Mas, terus Harapan Jaya yang mungkin tim Gemolong, Garuda Mas, Tunggal Dara, Putra Remaja. Itu ada 2 bus, ada GM Royal sama Medali Mas, kayaknya unit Perpal deh itu. Selagi penumpang istirahat berada di luar, busnya itu kosong dan dibersihin sama krunya. Dan buat teman-teman yang tanya, di atas itu kan ada lampu kayak lampu jarjit gitu ya. Itu adalah apa ya, ciri khasnya PO Eka Mira Group. Walaupun Mira ATB pun juga ada yang kayak gitu. Itu tujuannya untuk menandakan ini busnya Eka Mira atau busnya Sugeng Rahayu ketika pas malam hari di lintasan Surabaya sampai ke Yogyakarta ataupun Semarang. Karena kan 2 bus ini kan sama-sama banyak ya, sama-sama penguasa lintas. Misalkan kontrolan atau penumpang itu biasanya lihatnya dari atas itu. Kalau di atas ada lampu model kayak gini, nah itu berarti Eka Mira Group. Tadi barusan diinfo sama krunya bahwa kita nanti akan panturaan sampai ke Cirebon. Wah asik nih, biar gak full tol terus. Kita lihat suasana Pantura gimana di sore sampai malam hari nanti. Di sini kan punya rute
Tegal, Pemalang, Pekalongan, Cirebon gitu kan. Dan bisa kita lihat tadi penumpangnya full seat. Mungkin ada yang turun di situ, ada yang naik lagi, ada yang pesen. Makanya yo daripada keluar masuk malah agak jauh kan. Yo wes bablas aja. Habis ini kita juga akan melewati Alas Roban berarti. Kalau dari sini bisa lepas jam 5, setengah 6 lah. Di depan situ ada Alas Roban, kita mungkin akan ke depan ya. Ini adalah kondisi bus ketika udah dibersihin teman-teman. Lalu penumpang udah persiapan mau naik lagi. Sebelum berangkat ini dicek dulu jumlah penumpangnya sesuai apa enggak. 17.09 kita berangkat dari rumah makan Sari Rasa. Biasanya kan kalian lihat trip report vibes-nya di sini tuh pas malam hari, terus pas rame bus. Ini pas sepi kayak gini. Dulu pas waktu Pantura ini bener-bener merajai rumah makan ini teman-teman. Terbukti dengan beberapa PO bus yang mampir sini. Itu di situ ada pos kontrol, banyak banget PO bus. Dan juga parkirannya nih loh, bener-bener luas. Ini bisa 2 kali lapangan bola ini kayak gini. Melewati SPBU Jinarsari. Kalau kalian lihat videoku kemarin naik Haryanto, ngeban di situ. SPBU-nya PO Haryanto. Anjay, getrak cuy. Sama-sama Hinung. Kalau masuk tol dia akan lurus, dia ambil kanan, berarti kita akan lewat Alas Roban. Oke, habis ini kita akan maju ke depan ya. Ternyata masih ada 3 orang, kita di sini dulu aja. Ini termasuk telat apa normal? Normal ya? Oke. Ada penumpangnya juga di depan terminal Banyu Putih. Lumayan yuk. Terminal Banyu Putih. Ada Sinar Jaya, Persada sama KYS Trans. Wes, oke.
Cicahem ki golek Grab angel ora? Enak ya? Enggak tetap mlaku aja to? Oh ya wis. Soalnya nginepku nih gini cedake stasiun. Pascal lebih panjang aja. Pascal. Iya tau Ya, Pascal. ya. Lebih panjang aja. Kuwi lho cedake Pul Damri iki rasa sampean, Mas. Nah, ini ngono kuwi. Iya, lebih panjang aja. Lebih panjang ya? 13 menit ya. Oke, baik. Berarti sampean iki bongkare teko lebih panjang sih, baru gini Cicahem. Balik Cahem. Tapi penurunan pertama Cicahem sih berarti. Penurunan pertama Cicahem. Cilenyi Cicahem. Cicahem lebih panjang. Terakhir lebih panjang terus turunnya neng Cicahem. sesok mangkatnya isuk. Isuk teko Cicahem jam 6. Oh jam 6. Jam 6. Oh, berarti istirahatnya mau 6 jam ya? Ya begitulah. Iki lek kiri tol apa Mas? Tol Kandeman. Kandeman. Oh Kandemannya sini. Wis wali kabeh. Stasiun Batang 300 meter masuk ke sana. Berarti ini udah di kota Batang ini. Sininya apa lampu merah? Sini aja. Oke. Ada barang? Pasar Batang. 18.13. Saat ini kita persiapan masuk di terminal Pekalongan. Gimana kita parkir lagi? Terus pilih arabe. Ini enggak penumpang, Mas? Ada. Sangar. Peminatnya lumayan, Mas. Sing Pantura iki ya. Kayak. Terminal Pekalongan. Ini ada bus Coyo Semarang sampai ke Cirebon. Oke, langsung naik lagi. Mari, Bang. 18.27 berangkat lagi. Enggak, lek minim durasi pengen YouTube maksimal itu minimal yo 8 menit, Mas. Minimal 8 menit. 8 menit minimal. Soalnya di atas 8 menit ini iso dikei iklan lebih dari 1. Yo, YouTube bisa kan istilahnya kan semakin durasi ini akeh kan semakin apik itu. Makanya akeh mau nge podcast. Podcast apa yang takoni Pak Wito? Yo kan biar nggak salah Eka ki nganu lho. Apa medsos iki ana podcast-e lho. Mas Denny toh. Duduk anak arek. Denny yo. Apa? Danang kuwi. Pekalongan Kota. Kereta apa? Sepian berarti. Lumayan. Wah, terlalu lepas orang. Ki kotane nggih, Pak nggih. Kota. Kota Pekalongan. Pom bensin.
ada DB Trans, kayaknya lagi ambil paket tujuan ke Denpasar. Ya, tutupan. 18.49 kita sekarang lewati Pasar Wiradesa. Itu nih, Pemalang ini. Manis sih mas, ini manis sih. Oh iya. Nanti cak rakan belum. Dodol kopi. Kopi. Perempatan Pemalang. Sekitar jam 19.35 kita udah lepas dari Pemalang, habis ini Tegal, setelah itu Cirebon. Berbes dulu ding, tapi aku mau tidur teman-teman. Di depan terus ngantuk juga yo. Saat ini kita lagi ada di daerah Warureja di Tegal. Ini berhenti lama, terus tak lihat di maps ternyata emang merah parah nih berarti macetnya. Kalau di tandanya sih ada perbaikan jalan sama ada kecelakaan yang di depan, tapi nggak tahu ini. Udah sekitar 15 menit kita nggak gerak sama sekali. Wah ini macetnya parah sih, asli. Ini kita udah 1,5 jam. Itu geraknya cuman 5 km aja teman-teman. Dan di depan ini kalau aku lihat di maps itu masih merah. Kita berada di tengah-tengah kemacetan. Wah ini masuk Bandung bisa subuh nih cuy. Oh ini nih biangnya nih. Jadi kita harus ganti-gantian jalur sama yang ada di sebelah kanan. Baru ketemu nih, ini nih masalahnya di sini nih, perbaikan jalur teman-teman. Alhamdulillah udah jalan normal lagi cuy. 2137. Sepertinya kita lagi ada di Tegal. Oh ternyata ini di sekitaran Pacific Mall Tegal, di SPBU yang depannya itu Almas Fried Chicken. Dua 12 berangkat dari SPBU. Masih ada Cirebon, setelah itu kita langsung masuk tol ke arah Bandung. Ternyata yang naik dari Tegal lumayan banyak cuy, asli. Wah ini sebelahnya isi nih habis ini. Terminal terakhir di Lui Panjang. Jam berapa nih? Udah hampir jam 2. Ini misalkan nggak ada macet jam 12. Oke. Pak Surma nggih. Oke, Sampai jumpa lagi. Mas. Nggih.
Enggak, Pak. Mana pun? Enggak, Pak. Respon yo. Sampai jumpa lagi. Macet panjang. Aman, wis los. Yo. Wis kembali melanjutkan perjalanan untuk tidur di Terminal Cicahem. Dia berangkat lagi jam 6. Berarti istirahatnya cuma 4 jam kurang. Tadi kalau misalkan nggak macet sih jam 12 udah nyampe sini teman-teman ya. Tapi overall perjalanannya menyenangkan, krunya asik, aku bisa nostalgia lewat jalur Pantura. Ini habis ini mau masuk hotel, tidur, dan nanti siang akan melanjutkan perjalanan lagi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya. Selamat malam.